Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Lalu Allah mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang sengaja dilupakan, dibuat lupa dan diganti dengan yang baru. Pertanyaan saya, yang saat yang suka merevisi, yang suka mengedit itu kan manusia, ya kan? Apakah Anda percaya bahwa ini wahyu Allah ketika yang dirubah, ketika ada ayat yang dicabut kembali, diganti dengan yang baru? Kata Rifa, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaan, ini bukan Nabi Muhammad atau Tuhan Allah? Apakah ini betul wahyu Allah? Masa Allah bisa begitu? Gitu pertanyaannya. Yang bisa salah, yang bisa merevisi, yang mengedit itu kan manusia, Pak. Nih ayatnya saya buka ya, ayat-ayat pembatalannya. Nasak mansuk. Tapi Allah langsung kita ambil satu contoh aja Bu Uti. Ayat contoh gini, ayat tentang An-Nisa 24 itu yang sebagian ada yang mengatakan itu ada yang tentang apa nikah yang itu loh, apa? Mut'ah itu. Coba siapa? Abi Terapi dan Farhan, ini saya konfirmasi dulu. Rey, kamu bisa mendengar, Rey? Halo? Oke, Rey. Oke, kamu tahu nggak itu ada ayat yang tentang nikah mut'ah di dalam Quran? Ada banyak, saya juga ada banyak. Sebentar, Bu Uti, bisa tanya yang Are. Aduh, ini si Are ini. Bisa diulang. Nggak jelas ini. Iya. Baik, sebentar, saya ini dulu ya. Saya naikkan dulu. Ini Kingpin ini. Saya naikkan dulu Kingpin ini. Ya, Kingpin. Ya, siap. Iya. Gimana? Lanjut Buti atau saya? Ya, langsung aja dulu, Pak Edis. Nanti sama saya, Pak Kingpin. Oke, begini Kingpin. Saya tanya sama kamu Kingpin. Firman Allah bisa dirubah-rubah nggak, Pin? Firman Allah yang kepada siapa? Waduh, ini ada macam-macam ini. Ada level-levelnya berarti ini. Bukan level. Gimana? Ada tiap masing-masing zaman itu ada putusannya. Maksudnya gimana nih? Pusing saya nama. Berat-berat sama Kingpin ini agak pusing kita ini teman-teman. Enggak, karena oke lah, saya ganti dulu temanya. Temanya tadi udah kesimpulannya sudah dapat tuh Kingpin. Menurut mereka Muhammad berasal dari kitabnya orang Kristen yang bukan Taurat dan bukan Injil. Itu tadi anunya. Jadi mereka percaya tadi itu bahwa Muhammad itu berasal dari kitab yang bukan dari ternyata bukan Taurat dan bukan Injil gitu. Begini, kitab kamu orang itu ditambah Al-Quran. Begitu saja. Suaramu nggak jelas loh, terakhir Sakti. Suaramu nggak jelas. Suara siapa sih yang berisik ini? Yang berisik ini suara siapa sih? Yang berisik suara siapa sih? Oh, Bu Uti. Bu Uti backgroundnya berisik sekali loh, Bu Uti. Oke, baik ya. Kita masukkan dulu yang lain ini. Iya, kalau nggak ngomong dimute aja dulu supaya nggak ketenggelam suaranya gitu. Ada Bang Jedot dulu, saya naikkan dulu. Yang minta naik, yang Muslim yang naik ya Bang ya. Ya, silakan Bang Jedot. Muslim kah? Muslim Bang. Oke, gimana tanggapan Anda tadi? Teman Anda mengatakan Muhammad berasal dari kitab yang dikarang-karang oleh orang Kristen. Ini loh Bang, kitab Injil kan banyak versinya. Ada versi dari Paulus, ada versi dari Matius. Ini suara siapa yang feedback lagi nih? Aduh. Suara siapa sih yang feedback ini? Farhan tuh. Aduh, Farhan suaramu feedback loh Farhan. Oke, ya, sekarang Oke, kamu saya besarin dulu di layar. Biar kamu saya tanya dulu Farhan ya. Farhan, kamu saya tanya Farhan. Kamu jangan merokok Farhan. Muslim kamu ya? Kamu Muslim? Jangan kamu buka dulu itu. Mic-mu buka dulu. Mic-mu buka dulu, nggak kedenger. Kami nggak bisa dengar Farhan. Mute-nya dibuka ya. Nah, oke, kamu Muslim ya? Ya. Oke. Di dalam yang dipegang oleh orang Kristen itu, yang ada di tangan orang Kristen itu, yang dibilang Alkitab itu Taurat dan Injil atau bukan? Ya, Taurat sama Injil. Taurat sama Injil. Ya, yang aslinya tapi ya. Maksudnya gimana sih? Ya yang aslinya ya Taurat maksudnya dan itu Bang. Bukan yang dipegang orang Kristen. Aduh. Oh, Farhan. Gini Bang.
mungkin maksudnya itu kan Farhan kena kita kena juga, Farhan kena atau ini dia Alkitab. karena buka baju mungkin atau apa nggak tahu. Iya, mungkin yang dimaksud mereka itu Bang, mungkin di Alkitab itu kan ada versi Paulus, Filipus, sesuai zamannya masing-masing. Di situ maksud mereka Bang, implisifnya seperti itu mungkin Bang. Begini loh, Abi. Tadi kamu udah masuk, tapi kamu nggak muter-muter juga jawabnya. Abi, yang di tangan orang Kristen sekarang ini, yang dipegang orang Kristen itu Taurat dan Injil atau bukan? Jelas Taurat dan Injil, betul Bang. Taurat dan Injil. Oke, dalam Taurat dan Injil itu bisa dipalsukan nggak? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipalsukan nggak? Kalau yang Taurat dan Injil versinya Paulus jelas bisa diubah oleh mereka. Itu loh Bang. Enggak, gini loh, dengar. Jadi menurutmu Paulus bisa bikin Taurat dan Injil? Bukan bikin, ada beberapa keputusan Paulus yang dituang dalam Alkitab itu adalah karangan dia sendiri Bang. Jadi Muhammad ada di karangan Paulus itu? Tergantung, makanya saya tanya tergantung. Saya tanya sama loh, aduh udah dibilang yang ada dalam tangannya orang Kristen sekarang kok. Ini orang Kristen sekarang ini ya, dia pegang Taurat dan Injil. Kamu bilang itulah Taurat dan Injil. Betul atau tidak? Makanya itu yang paling penting, saya konfirmasi. Betul. Itu Taurat dan Injil. Betul. Oke, dan Muhammad ada di situ. Ada dijelaskan di Al-Qur'an kan ada dijelaskan. Oke, Muhammad ada di situ dan itu yang di tangan orang Kristen itu karangan Paulus. Kalau yang versi Paulus jelas dikarang oleh Paulus. Waduh, ini gimana sih ini orang ini sakit pala saya ngomong sama orang ini. Bukan. Gini Bang, beri kesempatan juga orang lain Bang. Ya, beri kesempatan. Enggak gini loh. Kamu bagaimana bisa meyakini bahwa itu Taurat dan Injil sementara kamu bilang itu karangan Paulus? Apa kamu mau bilang Allah itu Paulus? Bukan. Paulus itu menurut. Dengar. Gini. Gini. Sebentar, Abi. Taurat dan Injil itu dari Allah nggak? Taurat dan Injil dari Allah. Dari Allah. Bang. Tidak semua Bang. Tidak semua. Maksudnya tidak gimana kok tidak semua? Ada di Al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang ada di Alkitab. Sebagai Nabi penutup. Mereka ini. Ini Bang, beri kesempatan saya 2 menit aja saya jelaskan. Enggak, di ayat apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan benar adalah ajaran Kristen? Tolong dijawab dulu sama host. Bang Abi, tadi saya minta ayatnya dulu. Nabi Muhammad ada di sebentar. Itu ya, sebentar Bang. Itu nanti ayatnya akan kita keluarkan. Sekarang gantian saya bertanya pada host karena saya anggap orang yang paling pintar dan paling bijak. Apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Ada yang feedback ini. Gimana? Dan yang benar adalah ajaran Kristen. Maksudmu gimana? Enggak, bukan dan yang benar. Dikatakan Taurat itu bayang-bayangan yang akan datang kemudian, yang benar itu. Nah, apakah adalah ajaran Kristen yang benar? Ajaran Kristen yang benar. Maksudmu ajaran Kristen yang benar terus mengecualikan Taurat? Salah. Kalau mengecualikan Taurat itu bukan begitu. Gini loh, pertanyaan begini, apakah pernah diajarkan di dalam Taurat itu adalah bayang-bayang dan yang benar? Sudah saya jawab iya. Oke. Perkataanmu salah, bukan dan yang benar. Itu sama aja kamu ngomong gini. Apakah benar Allah itu bayang-bayang Muhammad dan Muhammad itu ialah yang benar, bukan Allah? Kan pertanyaanmu sama seperti itu. Ya, bukan begitu. Itu tidak mengecualikan bahwa Taurat itu menjadi salah. Gimana sih kamu? Betul. Oke, saya ikuti Anda. Sekarang berikutnya, sedangkan makanya Yesus berkata, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Parisi. Aduh, Abi ini malah lari kemana-mana. Abi, yang saya tanya nih Bang, Abi, gini, ini kamu jelas Bang. Abi, dengerin. Kamu pelan-pelan dengerin ya. Saya tanya sama kamu, apakah yang ada di tangan orang Kristen itu Taurat dan Zabur yang dibilangin Allah, Taurat dan Injil yang ada dalam Quran? Oke, saya jawab secara langsung semuanya itu benar Bang. Tetapi satu yang saya sebentar dulu. Benar, oke. Ya, oke. Menurut Al-Quran sendiri, ada nggak yang bisa merubah-rubah itu? Tidak ada yang bisa merubah. Tidak ada. Oke, berarti kesimpulannya. Berarti kesimpulan bisa merubah. Wah, yang ditanya sakit kepalanya. Ya, terus bang, wajar lah Bang. Sabar Bang, sabar. Abi, kamu dengar pelan-pelan ya, Abi ya. Nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kamu percaya bahwa apa yang tertulis apa yang dipegang orang Kristen itu Taurat dan Zabur, Taurat dan Injil dari Allah? Percaya. Oke, kamu percaya ada yang bisa merubah Taurat dan Zabur Taurat dan Injil dari Allah? Tidak percaya. Tidak percaya, berarti Taurat dan Injil yang ada di tangan orang Kristen itu belum berubah. Belum berubah, tetapi belum berubah. Oke, stop dulu. Belum berubah. Di sini saya temukan ada yang berubah. Aduh, gondol. Lanjutlah teman-teman. Aku gondrong bang. Ya. Gini loh. Oke, teruskan Bang. Gantian nanti saya bertanya juga nanti. Jadi mungkin Bang Abi harus mendefinisikan dulu. Injil adalah A, B, C, D, E. Jadi biar diskusinya enak. Yang dimaksud Injil itu seperti apa menurut Bang Abi gitu dulu. Injil adalah apa gitu. Gini Bang. Ya, gini.
karena saya bukan orang Nasrani ya, saya nyebut Nasrani karena pemahaman kita adalah Nasrani, bukan Kristen. Kalau saya untuk menjabarkan Injil, Bang, saya tidak paham, Bang. Ya, saya tidak paham karena saya tidak mempelajari di Injil. Oke, itu clear. Nah, kalau untuk yang di Al-Quran, jangankan di Injil, Bang, di Al-Quran pun disebutkan ada Muhammad. Bahkan di Injil pun ada Muhammad. Tapi tidak, artinya tidak Muhammad yang seperti apa. Dia menerangkan bahwa akan ada nanti Nabi penutup zaman, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad. Mana? Bukan Benar itu, Bang? itu Vehamet. Ngarang. Artinya dengar. Bahasa itu Vehamet artinya roh kebenaran. Benar. Ini menjadi Ahmad. Itu Vehamet. Ya bukan Ahmad. Kak Uti, itu Anda kembali ke bahasa sebenarnya kan, bukan bahasa Indonesia kan? Maaf, Yang itu diterjemahkan Indonesia kan? sebentar Pak Vehamet itu artinya roh kebenaran, bukan Ahmad. Lagian juga di dalam Quran Anda, apakah nama Muhammad itu Ahmad? Jangan mentang-mentang nadanya ya, seperti ucapannya sama-sama ada Ahmed, langsung ditunjuk-tunjukkan. Oke, itu versi kita masing-masing. Oke ya. Bukan Anda menggunakan bahasa bukan bahasa penerjemahan Indonesia, oke? Dengar dulu, itu Nanti, mengais-ngais Pak. Itu Vehamet bukan Ahmad. VHMED tulisannya Pak. Itu Vehamet artinya roh kebenaran. Ya nggak ada. Oke. Ahmad. Sekarang giliran saya. Ya. Oke, Anda menggunakan bahasa si Ahmad. Sekarang saya mau bertanya, di dalam Alkitab sendiri yang sebenar-benarnya pertama kali agama Nasrani itu ada, bahwa kata Yesus. Bukan Ya, kata Yesus. Aduh, lari kemana-mana nih jadinya nih kalau saya turut-turutin. Udahlah, gini teman-teman lah. Gini aja lah, biar nggak lama-lama lah. Gini aja. Ya, silakan Muhammad. Bang Abi, tadi saya mau nanya, Nabi Muhammad ada di Taurat dan Injil itu di ayat berapa di Al-Quran? Aduh, kalau di ayat di Al-Quran saya kurang hafal ya, kurang mengingat. Al-Araf 157. Al-Araf 157. Nah, Anda yang lebih paham tolong bacakan ke saya, Pak. Saya karena saya ini nggak pegang apa-apa nih saat ini. Saya lihat ya, apakah seperti itu kalimatnya. Al-Araf berapa? Al-Araf 157. Mungkin itu ya, Edis ya? Boleh bahas ya? Atau mana? Yang mana? Di sini orang yang mengikuti Nabi, bukan nabinya itu sendiri. Apa? Dibaca aja sampai habis. Oke, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi pengikutnya bukan nabinya. Kok gitu? Coba dibaca. Makanya saya juga nggak pernah nemuin itu Nabi Muhammad ada di Taurat dan Injil. Jadi gini loh Kingpin, gini loh Kingpin. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi di sini yang ada di dalam Taurat dan Injil itu orang-orang yang mengikut Nabi atau Nabi itu sendiri. Ya, oke. Menurut Mas Panan itu yang dimaksudkan yang tertulis itu siapa? Pengikutnya atau Nabi yang umi? Di sini sifatnya sebenarnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan itu sifat-sifatnya sebenarnya. Jadi yang tertulis di itu adalah pengikutnya gitu. Iya, yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Itu kan sifat-sifatnya sebenarnya. Oke, jadi itu menurut Mas Panan itu adalah pengikutnya, bukan Nabi ya? Maksudnya sifat dari pengikutnya ya? Tentang Bani Israel maksudnya atau siapa? Kalau kitab pengikutnya Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya tertulis di Taurat dan Injil. Maksudnya mereka itu mengerjakan menyuruh yang kebaikan, melarang kejelekan, terus menghalalkan apa yang baik, mengharamkan apa yang buruk gitu loh. Coba di sini bahasa apa sih yang Al-Araf 157 ini atau yang mana? Nggak tahu, ini udah jadi kemana-mana bahasannya tadi. Iya, apakah kembali ke topik Pak Edis, back to the topic please. Ya maksudnya saya mau menekankan bahwa klaim Bang Abi tadi nggak ada sebenarnya. Tapi pelan-pelan nih Bang Muhammad ini Muslim atau ke Kristen? Muslim, oke. Katanya Buti, saya kurang satu langkah, tapi nggak paham. Iya, satu langkah lagi dia mau terima Yesus ini, lihat aja dari gaya bicaranya dia mempertanyakan Al-Quran sekarang. Bukan aja Pak Edis. Tapi gini Muhammad, kalau kamu memang benar mau bicara serius sama saya, gini Muhammad, saya ini kalau memang ngomong sama orang awam, saya terus terang angkat tangan saya. Ya, saya angkat tangan ngomong sama orang Islam yang awam. Tapi kalau orang Islam yang betul-betul ngerti Islam, saya mengeluarin dia dari Islam itu seperti membalikkan telapak tangan. Kalau dia benar-benar ngerti Islam loh. Gitu. Cuman gampang kok saya gampang banget.
Gitu, Muhammad. Gimana Muhammad? Mau kita bahas itu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Oke, saya Muhammad. saya harus ini dulu ya, ngasih apa premis awal dulu ya. Ya, silakan. Jadi gini, kalau saya lihat dari segi Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi itu sebagai agama, itu satu. Mereka disebutnya sebagai milah, atau saya artikan sebagai syariat yang berbeda. Jadi Musa mempunyai syariat sendiri, Nasrani punya syariat sendiri, dan umat Nabi Muhammad juga mempunyai syariat sendiri. Nah, ketiga syariat ini atau ketiga milah ini sebenarnya di dalam agama yang satu atau din yang satu, yang itu berserah disebut. Begini Bang Muhammad, dengan segala hormat Bang Muhammad, itu namanya dogma. Ya, kalau Bang Muhammad mengatakan begini, buat ini, itu dogma semua. Ya, gini, kalau mau diskusi tentang dogma sampai kiamat kita nggak selesai Bang Muhammad. Benar? Yakinlah dengan omongan saya. Ya, ini pemahaman saya dulu, Bro Edis. Maksudnya saya tidak pernah menganggap bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi itu sebagai agama. Itu satu dulu. Itu disebutnya di Al-Quran, kata Allah, sebagai milah. Iya, tapi itu nggak masalah Bang. Gini Bang. Abang kan sekarang Muslim. Ya, saya melihat Abang ini sedikit ada kelebihan daripada teman-teman Muslim yang lain. Karena pandangannya udah beda gitu. Udah mirip-mirip seperti siapa? Ulil Absar Abdallah. Ya, jadi gini, saya mau tanya dulu sama Bang Muhammad. Bang Muhammad udah pernah belum membandingkan Al-Quran dengan Alkitab itu, benar-benar membandingkan tanpa katanya orang? Udah pernah belum? Melakukan research begitu, udah pernah belum seperti yang saya lakukan? Ya kadang sih korelasi dengan ayat ini. Oh, baru kadang. Oke, baru kadang. Belum sedalam saya berarti ya. Gini Bang, saya mau tanya sama Abang. Ini sederhana aja Bang, kita nggak usah bahas iman. Ini sering saya bahas dan ini berulang-ulang kali saya bahas. Tapi karena memang lawan bicara saya itu awam, dia jadi nggak ngerti. Ya, yang saya maksudkan tuh dia nggak ngerti. Gini Bang, kita buang semua iman, buang semua yang namanya dogma segala macam, kita buang semua. Kita berangkat dari kacamata tanpa memihak Islam, tanpa memihak Kristen, tanpa memihak Quran, tanpa memihak Bible. Ayo kita buka dua-duanya. Saya mau kasih tahu sama Abang. Nih, saya kasih tahu ya. Nih, saya buka di dalam Injil Lukas nih. Saya buka dalam Injil Lukas. Ada ayat berbunyi begini nih. Saya bacain aja sebentar. Itu di dalam Lukas yang sebentar ya, Lukas 1. Sebentar, saya ambilin dulu Bible saya sebentar, sabar ya teman-teman ya. Berapa saya bacain? Abang juga kalau ada di situ bagus Bang. Jadi Lukas 1. Ya. Nah, Lukas 1 ayatnya yang ke-26. Oke. Saya bacakan Bang ya. Saya bacakan ya Bang ya. Nih, saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6 Allah ya, atau Elohim ya, ini bukan Allah ya, biar teman-teman Muslim jangan salah paham. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Ingat, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perhatikan ini. Ini kata pamungkas ya, yang kalau abang betul-betul mendalami ini, nggak mungkin abang percaya lagi dengan Al-Quran. Ya, nih, perhatikan kata-kata ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung, perhatikan ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, perhatikan ini saya garis bawahi dan abang harus ingat kata-kata ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan dan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Terus apa kata Maria? Ya, kita lompatin di ayat 34-nya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Perhatikan kata-katanya. Jadi malaikat ngomong, "Kamu akan mengandung Maria, kamu akan mengandung anak laki-laki dan kamu akan menamai anak itu Yesus." Terus Maria jawab, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Ya. Nah, sekarang saya ke Quran, Bang Muhammad. Saya ke Quran. Kita pergi ke Quran ke surat Maryam, ya, surat Maryam ayat ke-16, QS 19 ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat 16 ya. Nah, abang kalau ada Quran juga dibuka. Nanti kita bandingkan ini Bang. Kita buang semua kacamata dogma, iman semua kita buang. Ya, kita bedah ini dalam sudut pandang yang netral. Ya, kita mulai dari ayat 16. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Itu ayat 16. Kemudian ayat 17-nya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus ruh kami kepadanya yang menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat 19-nya. Ayat 19-nya. 18-nya. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu
kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika engkau seorang yang bertakwa. Ya, perhatikan. Di dalam narasi Al-Qur'an ada ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam, lalu Maryam kaget dan ngomong, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Nih, ini ayat pamungkasnya nih. Ya, ini kalau abang betul-betul dalami ini, Bang, mungkin nggak abang masih percaya lagi sama Al-Quran? Nih, perhatikan kata ini, Bang. Orang yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam tuh ngomong gini, "Qala, innama ana rasulu rabbiki li ahaba gulaman zakiya." Sesungguhnya saya ini hanyalah utusan Tuhanmu, perhatikan ini, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Perhatikan kata-katanya, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Di dalam Bible kata-katanya bukan untuk memberi. Di dalam Bible kata-katanya begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Ya, dan engkau akan menamai Yesus. Nah, di dalam Al-Quran perkataannya, aku akan memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Tahu nggak apa jawab Maryam di dalam Bang? Nih, Maryam ngomong gini, Bang. Maryam berkata, bagaimana mungkin ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang laki-laki menyentuhku. Jadi kalau abang baca di dalam narasi Al-Quran, Maryam itu tahu bahwa maksud dari kata diberi anak itu adalah dia melahirkan anak tanpa disentuh laki-laki. Jadinya kalau Anda baca di dalam Al-Quran, Maryam itu tahu betul bahwa anaknya itu lahir tanpa hubungan seksual. Ya, tahu dari mana? Tahu jawaban dari malaikat begini. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Saya tanya sama Abang Muhammad, Bang. Kalau Abang mau betul-betul mendalam tentang ini, Bang. Ada nggak, Bang, di situ kata-kata yang menjelma menjadi manusia itu kepada Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung? Coba, Bang, di bagian mana di situ bahwa Maryam akan mengandung, Bang? Coba pertanyaannya juga nih. Gimana? Ini ya, kan orang yang menjelma menjadi manusia itu di hadapan Maryam ngomong gini. Aku sebentar, Rizka saya turun dulu ya, berisik banget ini Rizka nih. Mohon maaf ini saya turun gini. Jadi orang yang ada di hadapan Maryam itu ngomong begini, aku ini utusan Allah untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, li ahabalaki gulaman zakian, untuk memberi. Perhatikan, memberi kamu anak laki-laki yang suci. Yang mau saya tanya sama Bang Muhammad, di mana di situ Maryam di situ akan mengandung? Ada nggak dibilang bahwa Maryam di situ akan mengandung? Oh, ini Bang Edis, kita harus tahu ya, Al-Quran ini mempunyai bahasa sendiri. Di situ dikatakan li'ahaba. Coba kita cari ke kata li'ahaba. Ya, li'ahaba itu artinya memberi, menghibahkan. Ahaba itu. Iya, kita korelasikan dengan Al-An'am 74 misalnya. Apa 84, sorry. Kita korelasi dengan Al-An'am 84, coba. Ya, mungkin Kingpin saya tanya Kingpin, ada di Kingpin ada Muslim di sini. Kingpin ada nggak di situ kata-katanya kepada Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung? Kata mengandung tidak ada. Tidak ada. Baik. Lalu pertanyaan saya begini, kenapa Maryam bisa berpikir bahwa maksud dari kata diberi anak itu adalah dia akan mengandung secara ajaib? Dari mana Maryam bisa berpikir seperti itu? Saya tanya. Ya, kalau seperti yang di semua sudah ada penjelasan itu nanti di Ali Imran. Kecil sekali suara mungkin nggak kedengeran. Ya, makanya yang kalau nggak ngomong gini dulu Edis. Kan saya bilang kalau suara tenggelam gitu. Nanti penjelasan lanjutnya itu di Ali Imran tentang kisah dari Imran, terus dia punya anak gitu karena itu. Bukan Kingpin, yang saya tanya gini Kingpin. Menurut kamu semua manusia di muka bumi ini memprediksi sesuatu berdasarkan apa yang pernah dialami, betul nggak? Prediksi. Gini. Seseorang bisa memprediksi sesuatu berdasarkan, aduh suaramu berisik banget backgroundmu. Kingpin, gini saya tanya satu kali. Makanya saya bilang, kalau orang betul-betul cerdas ngomong sama saya, itu langsung nangkep, langsung connect kami, ya. Tapi kalau orang memang pengetahuannya nggak dalam, nggak tahu tentang detail, ya selamat jalan memang, nggak akan nyambung yang saya omongin ini. Gini. Maksudnya gini. Begini Bang Muhammad, sebentar Bang Muhammad. Gini saya bilang Bang Muhammad. Semua manusia memprediksi sesuatu berdasarkan apa yang dilihat kemarin, betul atau tidak? Enggak. Oke. Sekarang gini. Kalau misalnya ada orang ngomong gini, lemparlah daging ini ke kandang singa supaya daging itu dimakan. Menurutmu kenapa dia bisa ngomong supaya daging itu bisa dimakan? Karena apa dia bisa ngomong gitu? Ya, singa kan karnivora, makan daging. Iya, namanya karena dia punya pengalaman tentang itu dahulu kala. Artinya dia mengetahui peristiwa-peristiwa itu dulu pernah terjadi. Makanya saya bilang seseorang memprediksi apa yang akan terjadi besok berdasarkan apa yang terjadi kemarin.
apa yang dialami kemarin. Contoh, saya kasih contoh. Anak kecil yang belum pernah pegang api, dia nggak tahu kalau api itu panas, makanya dipegang sama dia. Karena dia nggak tahu. Gitu loh. Setelah dia pegang api itu panas, baru besok-besok dia tahu, oh api itu panas. Nah, jadi nggak ada orang ngomong gini, Kingpin ngomong gini, taruhlah paku itu di atas rumah, supaya nanti ada ban bocor. Nggak ada. Karena nggak pernah ada kayak begitu gitu. Ya, makanya bro. Nah, sebentar Muhammad, sebentar. Ini makanya ini dalam. Kalau orang-orang awam nggak ngerti. Gini, kalau ada orang ngomong gini, taruhlah uang itu di jalan supaya diambil orang. Dia punya prediksi sesuatu berdasarkan pengalaman yang sudah gitu loh. Orang tidak akan mungkin ngomong gini, taruhlah paku itu di atas rumah supaya nanti ada ban yang bocor. Nggak ada orang ngomong gitu karena nggak pernah kejadian. Atau begini, berikanlah daging, masukkanlah daging itu ke kandang singa supaya dimakan singa. Artinya dia ngomong gitu karena memang itu pengalaman hidup itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, waktu malaikat ngomong, waktu orang yang menjelma menjadi manusia ngomong sama Maryam begini, saya akan memberi kamu anak. Bagaimana mungkin Maryam memprediksi perkataan itu artinya adalah dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Ya. Siapa yang ngomong sama dia kalau dia akan hamil tanpa disentuh laki-laki? Coba, siapa yang ngomong sama dia? Intinya makanya saya mau menjawab dari bahasa. Coba Buti, coba tanggapan Buti. Silakan Buti, nangkep nggak Buti dengan saya? Akan intinya memang ini adalah cerita bukan dari wahyu kalau kita mau kalau kita mau terima ya, karena nih Nabi Muhammad sudah dengar cerita ini sebelumnya, cuma enggak komplit ya, karena ini ya sebetulnya dia sudah tahu cerita ini. Kalau ini wahyu dari Allah ya 100% ketepatannya sama dong dengan yang di Alkitab, ya kan? Bukan begitu poin saya, Buti. Poin saya begini. Maryam di dalam Al-Qur'an ini tahu dari mana bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Itu loh. Siapa yang ngomong sama dia kalau dia akan hamil secara ajaib itu siapa? Coba Kingpin. Sama Muhammad. Tadi kan dibilang tadi itu kan kita kan baca itu kan bukan cuma di surah Maryam. Makanya ini saya mau jawab dulu, Bro Edi. Jadi gini, kata ahaba itu kita korelasi sebentar Kang Ipin. Misalnya ini di surat Al-Imran ayat 38 misalnya. Dikatakan pada Zakaria, Rabbi habli, sama. Habli miladunka dzurriyyah. Ini hablinya ini di sini juga soal manusia. Kemudian di Al-An'am ayat Bang Muhammad, yang saya bilang bukan itu loh Bang. Dengan segala hormat Bang. Gini Bang. Yang saya bilang gini Bang. Siapa yang ngomong sama Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung tanpa disentuh laki-laki Bang? Dari kata ahaba itu Bro. Makanya saya mau terangkan ini. Bang, gini aja. Saya ngetesnya gini aja lah, pakai bahasa yang sederhana karena memang sulit banget nyari kalian itu yang agak pintaran. Gini Bang Muhammad. Kalau saya bilang gini Bang, Muhammad, saya mau kasih kamu duit. Mungkin nggak kamu ngomong gini? Bagaimana mungkin dari kantong saya keluar sendiri duit? Mungkin nggak kamu ngomong gitu sama saya? Kalau memberi, saya akan ngomong kayak gitu. Bang, kalau bahasanya ahaba lain Bro. Bang, dengerin Bang ya, denger. Muhammad, saya datang kepadamu untuk memberi kamu uang. Mungkin nggak kamu jawab begini? Edis, bagaimana mungkin dari kantong saya keluar sendiri duit? Atau duitnya itu dari tangan saya ke kantong kamu? Iya benar di sini. Oke. Sekarang begini. Okay. Ada perempuan, dia masih perawan. Saya ngomong sama dia gini, Dek, saya mau beri kamu anak laki-laki. Menurutmu perempuan itu jawab begini nggak? Ini ada pilihan ganda. A, perempuan itu akan bilang gini, abang nemu anak dari siapa? Atau anaknya siapa yang mau abang kasih sama saya? Dia ngomong gitu. Terus B, dia bilang begini, bagaimana mungkin bang saya bisa hamil sendiri tanpa ada hubungan seksual? Dia ngomong gitu. Menurutmu yang dia ngomong sama saya yang mana? Menurutmu yang B atau yang A atau yang B? Yang A. Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Dari mana Maryam bisa berpikir bahwa maksud dari kata diberi anak itu adalah dia hamil dengan cara ajaib? Dari mana dia tahu? Karena di sini bahasanya bukan atainaka, bukan memberi, tapi di ahaba. Bukan atainaka. Kalau atainaka memberi mungkin seperti itu Bro Adis berpikirnya. Tapi kalau kata li ahaba kita cari di ayat-ayat lain yang menggunakan ahaba. Gitu loh maksud saya. Seperti contohnya di Al-An'am ayat 74 dikatakan apa? Wa wahablahu Ishak wa Yakub. Di sini ahaba ini dikaitkan dengan Ishak dan Yakub. Ya, hubungan seksual nggak itu, Bang? Iya, Ishak sama Yakub. Iya, hubungan seksual kan? Hubungan seksual ada sperma di situ kan? Ada sperma dan sel telur kan? Ya kan? Oke, terus dari mana Maryam? Oke, kalau gitu dari mana Maryam berpikir bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Dari kata ahaba itu. Loh, Bang, tadi Abang barusan ngomong bahwa kata ahaba di situ kepada Ishak dan Yakub itu ahaba itu dari hubungan seksual, betul? Benar. Oke, sekarang Maryam tahu itu dari hubungan seksual nggak? Saya tanya. Makanya itu dipertanyakan. Nah, makanya saya tanya begini, Bang. Pertanyaan saya begini, apa Maryam di dalam Al-Qur'an ini dia pernah dengar Maryam yang ada di dalam kitab Lukas? Mbak paham nggak maksud saya? Apa Maryam ini dia pernah dengar cerita Maryam dalam Lukas ini? Ya enggak lah. Oke, sekarang saya tanya sama Bang, dari mana dia tahu kalau
arti dari li ahaba itu tanpa disentuh laki-laki? Ya gini loh bro, ini kan cerita-cerita di Al-Quran ini kan memakai Buti nyambung nggak Buti sama saya Buti? Paham, saya paham. Gini loh. Ya, ini aneh sekali, ada keanehan, kejanggalan dari waktu saya belum menjawab nih. Gini loh, waktu Jibril datang ke Maria bukan pakai bahasa Arab, Bro Edis. Itu juga harus dipahami lah. Coba kita dengar Buti dulu, Bang Mama. Bang Mama nggak jelas jawabannya. Silakan Buti. Ya, keganjilannya kalian harus berpikir bagaimana mungkin seorang anak gadis ya, dia tahu ya, ketika dikatakan ada yang akan memberikannya seorang anak, ya pertanyaannya anak yang mana yang mau kamu berikan, atau saya bagaimana bisa hamil kalau saya belum punya suami. Nah, itu kan pertanyaan. Nah, betul. Jadi jawaban Maryam di dalam Bible itu dia bilang gini, bagaimana mungkin itu terjadi karena saya belum bersuami? Kan logis, jawabannya itu logis gitu loh, karena dia pikir dari anak itu seseorang bisa mengandung itu dari hubungan seksual. Orang kalau otaknya normal bisa mengandung pasti dari hubungan seksual. Yang aneh, Maryam di dalam Quran itu dia tahu dari mana kalau dia itu nanti punya anak tanpa hubungan seksual, dari mana? Coba Muhammad jawab dulu coba. Saya mau nanya juga ke Bro Edis, kalimat mengandung itu diterjemahin dari bahasa apa itu, Bro? Di dalam Bible sebentar. Ya, coba. Oke, saya cek dulu ya. Biar kita bisa korelasinya enak. Selemse itu punya 4 arti. Iya, selemse ya. Silakan, Bang Muhammad. Ini sudah pernah ya, saya. Memang orang yang nangkep itu memang agak sulit memang. Tapi kalau orang yang IQ-nya tinggi, dia nangkep kok yang saya maksud itu apa. Ibarat kata gini loh Bang Muhammad. Kamu ketemu sama perempuan ya. Gini loh, kamu ketemu sama perempuan. Kamu ngomong gini, Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Terus si perempuan itu ngomong gini, bagaimana mungkin saya mengandung secara ajaib? Ini gimana logikanya? Memang yang ngomong kamu akan mengandung siapa? Gak ada loh yang ngomong kamu akan mengandung. Kalau beri. Izin menjawab dulu. Iya, silakan Bang Jedot. Kalau bahasanya itu atainaka diberikan, itu memang akan. Tapi yang di sini yang dipakai bukan atainaka, atainaki, bukan memberikan, tapi ya haba gitu loh. Makanya kita harus korelasi di situ. Tolong izin menjawab ya. Iya, silakan Bang Jedot. Bang Jedot Muslim kah? Iya, Muslim. Coba ya, silakan, abang perhatikan kata-kata di ayat 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ya berarti itu utusan Tuhannya kan. Sedangkan dia dari kisahnya dia tunggu. Nggak paham. Ini Jedot nih nggak nyambung lagi nih Jedot nih. Gini Jedot. Kalau ada anak perempuan perawan nih, dia perawan ya, perempuan ini perawan. Terus ada orang yang ngomong gini, saya utusan Tuhan untuk memberi kamu anak laki-laki. Menurutmu si perempuan itu akan jawab apa? A, dia bilang gini, mana anaknya yang mau dikasih ke saya? Itu A. Terus yang B dia ngomong gini, sebentar dulu. B jawabannya gini. Bagaimana mungkin saya hamil tanpa disentuh laki-laki? Menurutmu jawaban dia yang mana? Kalau udah takdir Allah udah Bang. Ya, repot ini. Kalau udah dari Allah udah repot ini, udah ngomongin iman udah repot ini. Saya enggak mau kalau ngomongin iman. Saya bacain aja, silakan kita ngomongin logisme, kita ngomongin logika di sini, bukan ngomongin iman. Siap. Enggak usah logisme. Teks saja. Nih saya bacakan aja. Dia, maksudnya Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki pun yang menyentuhku?" Dia, maksudnya Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kendaki. Apabila dia hendak menerapkan sesuatu, dia akan berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Silakan artikan sendiri aja. King Pin, yang saya tanya sama kamu, dari mana Maryam dalam Al-Quran tahu bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki? Itu karena ahaba itu sebenarnya poinnya. Oke, gini aja. Yang ngomong dia akan punya anak siapa? Yang ngomong dia akan punya anak tanpa disentuh siapa? Halo, Edis. Ya, Kang Chan. Mau nyimak atau mau diulang lagi? Nyimak lah, nggak usah diulang, udah tahu. Oke, siapa yang ngomong kepada Maryam kalau dia akan punya laki-laki tanpa disentuh? Tapi Edis diam dulu. Ya, silakan. Dengerin Edis, gini. Maryam dikatakan akan diberi anak. Nah, pertanyaan Edis, kok ujuk-ujuk tahu mengandung? Kenapa nggak diberi anak satu juntrungan, misalnya tuh anak kecil, atau diberi apa? Kenapa dia langsung kepala dia berpikir, kok kenapa ujuk-ujuk mengandung? Nah, tadi ada teman kita Sahrur mengatakan kata yang digandakan itu adalah li'ahbaka ya tadi ya. Itu asal katanya Edis haba. Artinya apa? Benih, biji. Makanya di dalam Al-Quran. Haba kok biji? Nggak ada. Haba itu artinya hibah kalau bahasa Indonesia. Kok benih sih? Habatin. Oke, sekarang sebentar Kang Chan, kamu ngawur gini. Sebentar, kamu harus saya luruskan. Sebentar, Kang Chan. Di dalam kegelapan bumi. Kama sali jannatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin. Sebiji benih ya di haba itu. Nah, jadi ketika digunakan bukan haba. Aduh. Sebentar. Ngarang-ngarang aja nih, saya turun aja nih, orang ngarang bebas ini.
Ngarang bebas aja kamu, kok malah benih. Oh, benar itu, Ahaba. itu benar. Ahaba, Benar itu. haba itu artinya hibah kalau bahasa Indonesia, kok benih sih? Benih dari mana? Masdar itu. Ini loh Muhammad ada di sini, dia jujur kok. Coba. Hurufnya apa? Coba. Hurufnya apa aja? Ahaba, coba. Ahaba itu udah saya cari, masdar semua segala macam udah saya cari itu. Itu kata dasarnya haba atau bahasa Indonesianya itu hibah. Hibah, menghibahkan itu sama itu. Haba itu menghibahkan, memberikan. Itu coba Gitu loh. Bang Faisal tuh, Bang Faisal paham tuh. Coba, saya tanya dulu Bang Abi nyimak Bang Abi. Halo Bang Abi. Iya, nyimak. Silakan Oke, aja dilanjut. gimana menurut Bang Abi? Gimana menurut Bang Abi? Silakan Bang Abi. Kalau menurut saya, tentu kita seiman Islam yang seperti dibacakan Bang siapa tadi, yang Anda turunkan tadi, itu memang benar adanya. Gitu loh. Jadi, kalau dipertanyakan, memang ini secara logika, Anda menggunakan secara logika. Logikanya dari mana Maryam itu mengetahui bahwa dia akan mengandung sesuai dengan yang ada di Bible? Mengandung secara ajaib. Iya, secara ajaib. Logikanya dari mana dia tahu kalau bahasa yang berikutnya menurut Anda, kalau tidak ada yang ngasih tahu, kan begitu. Itu berdasarkan logika. Sama kita logika seperti itu. Tetapi perlu dipahami bahwa Allah itu tidak bisa dengan logika. Logika tidak bisa. Nah, Allah ini namanya debat iman. Kalau udah makanya saya bilang tadi Bang Muhammad, kalau udah debat iman gini udah susah. Gini, Ini namanya debat iman. Dis, dengerin Dis, tamatkan dulu, bereskan dulu, baru dibantah Dis atau direspon. Sebentar makanya Dis, dengerin ya. Di dalam ayat di dalam Quran banyak kata haba digunakan. Saya tadi contoh innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan, biji buah-buahan. Haba itu Dis, di dalam kata habun itu artinya itu benih atau biji-biji. Nah, secara umum Dis, ketika memberi secara umum tanpa ada tendensi itu yakti. Tadi saya yakti, aku akan memberi kamu. Yakti itu umum. Nah, kenapa Maryam dia tahu akan ada mengandung? Karena kata yang digunakan lihabaki, lihabba apa itu artinya? Nah, kan Oke, gini aja. Oke lah, coba kamu terjemahan yang benar, coba. Terjemahan bahasa Indonesianya gimana? Iya, dia akan memberi benih kepada kamu. Sebentar. Oke, kata benihnya apa di situ? Kata benihnya apa di situ bahasa Arabnya? Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiya. Kalau saya terjemahkan secara eksplisit gitu ya. Untuk memberikan kamu benih laki-laki. Memberikan. Oke, sebentar. Baik, sebentar. Kata memberi di situ bahasa Arabnya apa? Terangkum dalam ahabiki li ahabi. Ini kau ngarang bebas, kau begini caranya. Nah, aku ngarang bebas. Di terjemahan mana di situ ada kata-kata memberikan kamu benih? Di mana? Katanya, Dis, kamu belajar bahasa Arab enggak? Saya tanya. Coba tanya. Justru kamu yang berlebihan. Kata memberi di situ adalah kata ahaba, li ahaba, untuk memberikan, ya, li ahaba. Dari mana di situ kamu bilang untuk memberikan benih? Di mana? Benih itu bahasa Arabnya apa? Bentar. Coba sebentar, user, kamu Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Silakan tanggapan Abang, silakan Bang. Abang nyimak dari tadi atau bagaimana? Ya, saya dari tadi nyimak itu. Silakan Bang. Jadi memberi itu artinya menyerahkan secara nyata lewat tangan. Itu. Iya, makanya seperti saya bilang tadi Bang, kalau kita ngomong sama perempuan, misalnya gini, Dek, saya mau kasih kamu anak, bukan suami istri loh. Kalau suami istri, dia pikir, oh, maksudnya seksual gitu loh. Sebentar, Chan. Kalau suami ngomong sama istrinya, saya mau kasih kamu anak. Mungkin di dalam pikirannya istri, oh dari hubungan badan, ya kan? Tapi bukan suami istri yang ngomong bukan suami istri. Nah, jadi ketika orang ngomong gini, saya mau kasih kamu anak loh. Harusnya si perempuan itu ngomong gini, anaknya siapa yang mau kamu kasih saya? Itu logikanya. Nah, masalahnya gini, Maryam di Quran ini tahu dari mana kalau dia akan mengandung secara ajaib? Taunya dari mana dia? Saya tanya dulu. Itu kan mengutip namanya. Bentar. Tadi jawaban Sarur apa Sarur? Wallahu alam katanya, firman Allah di atas akal katanya. Hah? Enggak, dia enggak ngomong gitu. Makanya bahasanya di situ tuh bukan atainaka, bukan memberimu, tapi liahaba. Lain. Iya, bukan sering ngasih contohnya memberi. Ayat berapa itu, Dis? Bang Sarul, Maryam berapa? Maryam 19. Bukan pakai atoi kan apa? Atainaka. Ya. Bukan kan? Makanya Zakaria itu juga kalau waktu berdoa yang akhirnya lahir Yohanes atau Yahya itu juga Robbi Habli pakainya Hab juga. Habli, ya betul. Kemudian wa wahabna lahu Ishak wa Yakub. Iya, tapi kan itu semua hubungan seksual, Bang Muhammad. Oke, sekarang saya tanya Bang Muhammad, satu-satunya anak atau manusia di muka bumi ini yang bukan berasal dari hubungan seksual menurut iman Islam hanya Isa seorang, betul atau tidak?
Nanti dulu jangan pulang ke Sebentar. Hanya Isa seorang, tidak ada yang lain selain daripada Isa, betul? Ya Adam. Oh, Adam kan memang dia beda. Dia lahir tanpa hubungan seksual loh. Adam kan bukan lahir, Bang. Adam itu nggak lahir dari rahim loh. Yang saya tanya, satu-satunya yang lahir dari rahim tanpa hubungan seksual hanya Isa, betul, Bang? Benar. Oke, artinya kata Ahaba di tempat-tempat lain itu memberikan anak tetap aja dari hubungan seksual, betul? Maksudnya anak kandung ya. Oke, iya tetap dari hubungan seksual. Misalnya gini nih, misalnya ada malaikat ngomong sama Zakaria, "Wahai Zakaria, saya mau memberikan kamu anak." Iya kan? Anak kandung. Oke, di situ dari hubungan seksual, betul? Dari hubungan seksual kan? Sebentar teman-teman, dari hubungan seksual, betul? Oke, sekarang saya tanya, dari mana Maryam punya pikiran bahwa anak itu bukan dari hubungan seksual? Dari mana dia tahu itu? Ya, karena kata Ahaba tadi itu, Bro. Loh, kan mutar-mutar lagi kan? Ini yang saya bilang repot nih orang nih. Bang Yusuf, gimana tanggapan Bang Yusuf? Aduh. Yes. Gimana? Gini, poin Edis apa sebetulnya? Tujuan Poin saya begini, dengar Kang Chan, ini poin saya nih, ini poin saya. Dengar, ini poin saya. Kitab Lukas yang sering kalian gembar-gemborkan sebagai kitab wartawan, itu sudah menulis itu sebelum Al-Qur'an ada, ya. Kita bilang aja ya, kitab wartawan Lukas, karangan manusia yang bukan dari Tuhan, sudah ngomong itu duluan. Dan dikatakan di situ begini kata-katanya. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Perhatikan, kata Gabriel kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Lalu dijawab sama Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku masih perawan. Jadi Maria bingung, kok dibilang akan mengandung, orang saya belum bersuami kok, saya masih perawan. Oke, sebentar. Artinya dia sebentar. Gini, apakah Al-Qur'an datang ingin menarasikan ulang apa yang ada di dalam Lukas itu, tetapi dengan pilihan-pilihan kata yang salah sehingga diskusinya tidak masuk akal. Di mana tidak masuk akalnya? Contoh begini. Laki-laki yang menjelma menjadi hadapan Maryam itu ngomong gini, "Saya mau memberi kamu anak laki-laki." Perhatikan kata gulam loh di situ. Saya mau memberi kamu anak laki-laki. Sekarang kalau kita tes ya, kita uji coba, kita adakan sosial eksperimen ya. Kamu ngomong sama perempuan yang bukan istrimu, kamu ngomong gini, "Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki." Tidak mungkin dia jawab, "Bagaimana mungkin saya mengandung?" Nggak mungkin, karena kata-katanya saya mau beri kamu anak. Kalau yang ngomong suaminya masuk akal, ini bukan suaminya yang ngomong. Dia ngomong gini, saya mau kasih kamu anak laki-laki loh. Udah ada jenis kelaminnya lagi. Saya mau kasih kamu anak laki-laki loh. Perempuan itu pasti ngomong gini, "Abang nemu anak dari mana? Anaknya siapa, Bang?" Itu harusnya kalimat dia. Makanya saya bilang, pertanyaan saya begini, apakah Maryam di dalam Quran pernah dengar cerita Maryam di dalam kitab Lukas, tapi salah mengutip bahasanya? Itu loh yang saya tanya. Menurut kamu itu Al-Quran nyontek Lukas dengan salah diksi gitu, dengan salah narasi gitu. Bertanya, apakah Al-Quran, apakah Maryam di dalam Lukas? Kamu bahasanya kemana-mana panjang banget. Iya. Itu doang. Saya pertanyaan ya, tidak bukan pernyataan. Kalau pernyataan nanti saya dibilang penistaan. Saya bertanya, apakah Maryam di dalam kitab Al-Quran ini pernah dengar cerita Maria di dalam Lukas, kemudian dia ingin mengutipnya tapi pilihan kata-katanya salah. Jadinya nggak nyambung diskusinya gitu loh. Gini, nggak baca naskah gitu loh, nampak seperti nggak baca naskah. Silakan. Boleh, silakan. Jadi gini, kan pertanyaan itu kan dari mana Maryam itu tahu bahwa yang akan ada pada itu adalah anaknya, kan gitu ya, Dis? Iya, dari mana dia tahu bahwa itu anak dia dan dia mengandung secara ajaib, itu dari mana dia tahu itu? Ya udah, makanya itu karena malaikat atau ruh itu menyampaikannya kepada Maryam. Jadi gini, misalkan di 45-nya kan dibilang kabar gembira tentang belum tahu nih tuh dari perkataan Tuhan gitu kan. Terus apa sih yang akan dikasihnya itu nanti di 46-nya. Dia berbicara dengan manusia dengan dalam bayan ketika aduh, ini Kingpin ini ditanya apa? Kingpin yang ditanya itu Maryam tahu dari mana? Iya, ini saya lagi jawab. Otak kamu betul otak awam kamu ini. Sebentar dulu. Habis mau keluar. Kamu kok malah menjelaskan anaknya itu nanti kenapa? Saya nggak tanya anaknya itu mau jadi apa. Saya tanya Maryam itu tahu dari mana, Kingpin? Dari dikasih tahu oleh ruh yang datang itu. Siap. Oke, di mana ngasih taunya? Iya, di mana dia akan mengandung di situ? Katanya nih di sini bukan orang awam, ini ternyata orang awam gitu. Kingpin, kata-kata kepada Maryam bahwa dia akan mengandung di mana? Selesaikan dulu. Di mana kata-katanya bahwa Maryam akan mengandung di situ? Kata Silemse juga itu bukan arti itu mengandung gitu. Dia cuma akan dikasih sesuatu yang akan dia punyai. Salah. Silemse itu artinya mengandung. Saya bacakan aja ini. Nih ya, saya bacakan itu. Strong Concordance ya, nomor 4815. Sulam Bano gitu. Arti pertama, to collect, to take, by implication, to take part with you conceive. Itu artinya. Nah, ada conceive itu. Kamu tahu nggak arti conceive itu apa?
Iya, Arti konsep itu tahu nggak kamu apa? Apa arti konsep itu apa? Mengandung. Iya mengandung, hamil itu terapnya langsung hamil itu loh, hamil. Bukan cuman itu satu-satunya. Iya, Itu tapi ada arti Oke. kata mengandung Ya, di situ sudah jelas. Misalnya- Jangan lari kemana-mana. Ini kayak bom juga nih. Misalkan di Matius 28:55 itu kata itu dipakai sana juga. Itu tuh untuk menahan. Di Markus 14:48 nanti menahan. Apalagi sama mana lagi? Jadi banyak artinya gitu. Nah, misalkan di Lukas 59 berarti untuk mengambil. Banyak artinya. Tapi untuk ini tuh ya bisa mengandung, bisa untuk memiliki juga bisa. Pertanyaan sama juga kan saya tanyakan ke Edis gitu, dari mana tuh Maria tahu bahwa dia itu akan mengandung gitu. Karena dikasih Kan tahu sama bahwa Edis. engkau akan mengandung, akan hamil. Ya udahlah. Ternyata Edis itu orang awam juga. Oke lah, Kingpin nggak menjawab. Buti, gimana tanggapan Buti? Buti nangkap nggak Buti? Kalau bahasa Arab ini, Buti. Jadi kan kalau yang peristiwa ini ya betul-betul ini bukan dari wahyu Tuhan karena Langsung kesimpulan. ya ini kalau saya bertanya apakah Nabi Muhammad pernah membaca kitab Lukas gitu loh ya. Oke, gini, Buti, Edis dengerin. Dari perspektif mana, gini loh, dari perspektif mana? Kalau dari perspektif Al-Quran, Buti, Edis gini, santai ya diskusinya. Santai ya, gini. Kalau dari perspektif Quran, bahwa Nabi Muhammad itu dia ummi, dia buta huruf terhadap kitab-kitab yang dulu. Itu dari perspektif Quran. Iya, Dan jangan juga- bicara Ya, iman, sebentar, Kang Chan. Edis, Kang Chan, Edis, begini, kita, Edis, supaya- Kang Chan yang supaya diskusinya, Edis. terhormat, Kang Chan yang terhormat, kita Ya. nggak bicara iman. Yang saya tanyakan, Ya, dari perspektif siapa, Dari- Dis? Dari perspektif mana? Bang, Tadi kan sudah kalau tanya kita dari bicara perspektif iman, bangsa. Bang, kita nggak selesai diskusinya, Bang. Karena iman, apa yang mau didiskusikan kalau bicara iman? Itu Yang sudah kita bicarakan, diterangkan masalah yang gitu. kita bicarakan di sini tentang Dengerin, Dis. logika, Bang, Iya, logika. Dis, dengerin, makanya Dis. Kenapa tadi dikatakan Itu tidak pakai kuncinya, kata kuncinya yati? di kalimat Ya. ahaba itu, Bro Edis. Kuncinya di situ. Iya, haba itu. Betul, Bang. Kata Oh, haba itu juga sudah saya periksa, Bang. Nih, saya udah booking buku, saya terbitkan buku khusus membahas ini ya. Ini saya bahas berjilid-jilid, berhalaman-halaman ini saya bahas. Nih, saya dengan buku saya sebentar. Yang lain silakan ngomong sambil ngomong, silakan. Oke, jadi gini, Dis. Kita nggak bisa mau Al-Quran itu mempunyai ini sendiri. Ahaba itu dipakainya di mana? Di Al-Quran itu harus kita korelasi juga. Ketika mendengar pernyataan Nabi Muhammad kan mereka mengatakan cerita-cerita yang seperti ini sudah pernah kami dengar sebelumnya. Emang benar, emang benar. Semua pikir Nah, Suara Buti putus-putus, Buti. Makanya itu Buti, makanya itu mereka itu mengakui bahwa Nabi Muhammad Iya, itu iya. umi. Dan mereka pun tahu yang dibacain nama Nabi Muhammad tuh cerita yang pernah mereka dengar juga gitu. Sebenarnya jangan timpa jawaban saya ngomong itu jangan sendiri. timpa ya dengeran suara saya hilang jadi kalau saya ngomong mohon Buti ininya putus-putus, Buti. Si voice suaranya putus-putus. jangan ditimpa jangan disela saya ngomong kalau disela memang putus-putus ya ini kan Oh, haknya gitu ya? ini iya. Jadi ya kalau kita secara logika lah ya, kalau kita mau menerima secara akal sehat ya sebetulnya bagaimana mungkin ini cerita ini bisa terjadi. Ya tentu saja karena ya ini menurut pendapat saya ya, bukan ini ya. Ya karena memang sudah ada cerita ini sebelumnya. Cuma secara 100% diambil cerita ini ya agak-agak apa ya, enggak 100%. Jadi infonya tuh enggak 100% gitu loh ya. Karena di dalam Al-Qur'an kan Itu kan asumsi. sebentar. Ya di dalam Al-Qur'an kan dikatakan dan ingatlah ya. Lalu di dalam Taha 133 itu kan jelas dikatakan juga di situ Hud 17 juga. Sejarah-sejarah yang mengikuti ya, yang mengikuti. Apa? Sebentar. Sejarah yang mengikuti. Jadi memang Allah telah mengkoordinasikan bahwa ini bicara tentang sejarah gitu loh. Allah, Buti, bukan Allah. Iya, mau Allah ya kan. Ini Hmm. bicara tentang sejarah ya. Allah bahkan mengatakan dan ingatlah kisah Musa dan ingatlah kisah Daud. Semua selalu kan banyak sekali kata narasi dan Ya. ingat. Jadi artinya dia bukan menceritakan apa yang terjadi atas diri Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat Jibril, tetapi dia memang cerita tentang sejarah, Pak. Nah, masalahnya Buti. Oke, udah dapat poinnya Buti. Gini, Buti. Poinnya dapat. Buti gini. Kalau misalnya gini, Buti ya. Kalau belum selesai sebentar. Tapi masalahnya ketika menceritakan sejarah terjadi juga kesimpang siuran sejarah gitu loh. Ya, jelas. Sebentar teman-teman semua ya. Ini buku saya nih. Saya sudah tulis itu ya di dalam buku saya ya nih. Teman-teman kalau muslim nih, ini saya bahas ini dalam buku saya nih ya nih. Kata yang digunakan di situ bukan nih. Coba aduh nggak mau fokus nih layarnya nih. Bentar ya, teman-teman ya. Nih. Dis apa buku kamu itu apa? Dis judulnya Dis. Coba lihat depannya Dis. Nih. Lihat depannya buku kamu itu. Itu tulisan kamu sendiri. Betul, lihat sendiri nih. Nah, ya. Di Mana sini nih penulisnya, perhatikan. mana penulisnya? Itu di depan mana penulisnya? Nah, Mana? bisa di sini. Ya, buram. Nggak ada. Ada nama saya di situ. Bentar lah, kita lagi di sini nih ya. Di sini ya, ada nih. Depannya coba lihat depannya. Iya, sebentar. Itu semua orang udah tahu kok kalau itu buku saya, jangan ditanya lagi. Tanya Juma tahu kalau itu buku saya. Tanya sama dia. Nih. Terus apa Lihat nih, poinnya, nih. coba? Apa Nih, poinnya? lihat nih ya. Sebentar biar saya ini kan sebentar nih ya. Iya. Nih. Iya. Aduh, nggak mau fokus sebentar nggak mau fokus nih. Nih, Apa? aduh, jadi nggak. Nah ini ya. Nih, kata yang digunakan di situ bukan ini. Nih, coba teman-teman baca nih.
Apa? Li ahaba laki melainkan nih. Saya tadi sekali beberapa. Ya. Coba nih. Apa? Coba ini baca ini apa nih? Ya, Buram yang mana? Yang ini loh nih. Mana? Nggak jelas kamu. Kata yang mana? Abna wanas apa itu? Ini loh, ini aja ini. Mana? Sanah bil. Nah, apa ini? Nih, satah balina. Satah balina itu apa arti satah balina? Tahu nggak apa arti satah balina? Apa di situ, Dis? Satah balina itu artinya mengandung. Jadi saya pergi ke ke Alkitab. Sebentar. Saya pergi ke Alkitab bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab bukan li ahaba laki gulaman zakian, tetapi satah balina watalidina yang artinya kamu akan mengandung dan melahirkan. Itu di dalam bahasa Arabnya. Ada dua kata yang sama, Dis. Apanya? Ke bahasa Arab ya, dengerin, Dis. Mana balik lagi ke satah balina? Satah balina itu, Dis, coba, Dis. Ini loh. Nah, nih. itu ada huruf mana, Madam? Satah balina watalidina nih bahasa Arabnya ini. Ini loh. Hanya besar harusnya itu. Ini loh. Iya. Nah, itu yang haba itu yang saya bilang tadi, Dis. Haba itu haknya kecil, banyak itu artinya dia benih, Dis. Yang hak kecil. Kalau hak besar itu tadi artinya yang ngomong ini cuma kamu doang, yang lain nggak ada. Kalau hak besar itu dia artinya memberi. Apa bedanya dengan yakti yang secara umum memberi juga. Habla itu lebih kepada anugerah yang tak terhingga gitu. Makanya dia Siti Maryam itu dia langsung gini aja lah, Kang Chan. Gitu, itu yang ngomong dia itu akan mengandung tuh di mana? Bukan, Dis, bukan masalah mengandung. Enggak ada yang ngomong dia akan mengandung itu dalam kurung pasti. Ada memang dalam kurungnya itu dikatakan mengandung dan melahirkan gitu loh. Makanya itu juga saya bahas di tulisan saya ini saya bahas. Gini, ini saya tulis sebentar ya, saya tulis di buku saya begini. Adanya kata-kata dalam kurung dan kata tambahan di dalam terjemahan Al-Qur'an mengindikasikan adanya sebuah ketidaklengkapan kata-kata. Tuh, itulah kenapa para penerjemah menambahkan banyak sekali kata dalam kurung di dalamnya. Bukan ketidaklengkapan, Dis. Kalau udah jelas ngapain dibikin dalam tanda kurung banyak sekali? Saya jelaskan sekarang Dis supaya kamu nggak tersesat lebih jauh gitu. Dengerin, Dis, gini. Jadi gini, Dis, di dalam Al-Qur'an ini secara umum ya, kita nggak bahas masalah itu. Ada lafadz mustarok. Lafadz itu yang dia punya banyak makna. Jadi contoh katakan sholawat yang suka kalian gugat. Nah, sebentar lah Bang Chan, ini mutar-mutar terus Bang Chan. Bang Chan mutar-mutar terus. Sorry ya, saya tanya nih. Eli Muslim kah atau Kristen? Eli Muslim atau Kristen? Kristen, Bang. Nah, Abang dengar nggak dari tadi? Atau baru nyimak, Bang? Baru nyimak, Bang. Baru nyimak. Oke, gue login Muslim masuk Kristen. Gue login Muslim atau Kristen, Bang? Aduh, gue login ini masuk tapi nggak ngomong. Oke, otak waras. Muslim atau Kristen? Ya, dulu Kristen, sekarang Islam. Nyimak dari tadi atau barusan datang? Saya nyimak sih. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja ya. Saya kan nggak paham kali ya. Saya masih banyak belajar tentang Islam ya. Tapi, mohon maaf, Edis, kamu terlalu banyak asumsi dan framing dan juga merasa lebih pintar dari yang. Gini aja, otak waras. Sebentar, gini aja, otak waras. Di mana di situ kata-katanya bahwa Maryam akan mengandung sebelah mana? Ya, sesuai dengan tafsiran yang saya baca juga. Tafsir. Di Qur'annya ada nggak? Di Qur'annya ada nggak? Ya, gini bro. Nggak, sebentar. Di Qur'annya ada nggak kata-kata kamu akan mengandung? Ada nggak di Qur'annya? Gini, brother. Nah, inilah saya bilang susah. Inilah saya bilang susah kalau udah kayak gini nih. Exoid, Anda Muslim atau apa Kristen? Kristen. Abang udah nyimak dari tadi atau barusan datang, Bang? Yang dari pembahasan soal kata-kata Maryam itu, Bang. Iya, silakan tanggapan Abang mungkin. Ya kalau aku sendiri begini ya, yang pastinya kalau kita sebagai orang awam yang tidak terlalu berilmu, kita cuma ngambil garis tengahnya aja. Kalau memang itu kata-kata kan dari kitab suci kan harus dipertegas ya. Dipertegas, jangan bertele-tele, dalam artian nggak usah banyak makna, tapi tujuannya pas. Seperti dalam Alkitab, mungkin ditanya mengandung dan lain sebagainya, jelas-jelas dalam riwayatnya, bahkan udah kita lihat sendiri, udah dibaca, banyak orang tahu bahwa itu mengandung. Kan dikasih tahu malaikat kan, sudah selesai sampai situ. Jangan terlalu banyak diperdebatkan. Tapi kalau itu menggunakan kata-kata lain, itu malah jadi perdebatan. Itu aja sih. Iya, itulah makanya yang saya tanyakan kepada mereka, Bang. Tapi mereka ini entah, menurut Abang, saya yang terlalu susah penyampaiannya, atau mereka yang pura-pura, Bang, menurut Abang? Begini, kalau kita konteksnya membahas sejarah, kita harus keluar dari agama kita, bukan berarti kita keluar ya, tapi konteks pembicaraannya. Jangan terus kita kayak ngotot dengan keyakinan kita, tapi kita berbagi sharing, gitu loh. Ini ada habisnya. QS 8 ya, dalam QS 8 ayat 31 jelas dikatakan, dan apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, mereka berkata,
Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Jadi istilahnya memang kalau kita melihat ya kejadian seperti ini, kenapa dia bisa langsung tahu? Ya karena akhir dari ceritanya itu, cerita yang sebelumnya itu menyatakan begitu. Makanya dia tahu bahwa itu dia akan mengandung dari Roh Kudus ya, langsung mengandung. Ya, silakan taubatlah Muslim. Sebenarnya dia sudah Kok Ibu Uti ini mensalah artikan, Bu? Sebentar. Taubatlah dan wahyu Muslim. Iya. Oke, Abang udah nyimak dari tadi atau baru datang, Bang? Sebentar, saya tanya dulu. Udah simak dari tadi. Oke, Bang. Oke, Bang. Gini, Bang. Di mana di situ, Bang, bahwa Maryam itu dibilang akan mengandung, di sebelah mana? Ini apa namanya itu pemikiran Edi sendiri ya? Bang, saya nanya, Bang, dengar Bang. Kalau Abang buka terjemahannya, bunyinya begini, Bang. Sesungguhnya aku ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Perhatikan, Bang, kata-katanya memberi itu di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Bible bunyinya begini, Bang. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ya, atas pertanyaan itu, Maria di dalam Lukas ngomong, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, karena aku masih perawan, ya kan? Nah, sekarang Maryam di dalam Al-Qur'an ngomongnya begini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Artinya, maksudnya bagaimana mungkin dia punya anak secara ajaib gitu loh. Nah, saya tanya sama Bang Taubatlah dan Wahyu. Siapa yang ngomong kepada Maryam bahwa dia akan punya anak secara ajaib tanpa disentuh? Yang ngomong kepada dia seperti itu siapa? Saya tanya. Malaikat. Mana perkataannya? Tadi yang kata Anda itu apa namanya? Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Maryam bertanya itu. Oke, Abang ada Quran nggak di samping? Ada. Silakan ambil dulu, buka Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Maryam ayat 19. Quran yang surat ke-19 ayat 19. Nah, Penonton juga ya. Silakan Abang baca. Artinya saja ya. Silakan. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, ada nggak di situ dia akan mengandung? Nggak ada di sini. Nggak ada. Terus dari mana Maryam ngomong kalau dia akan mengandung secara ajaib? Dia tahu dari mana? Ini kan dianugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki. Iya, Bang. Itu oke. Coba kalau Abang pergi ke terjemahan lainnya, di situ untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ya. Sekarang gini, Bang. Kalau Abang ngomong sama perempuan, bukan istri, ngomong begini, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Itu anaknya itu dari hubungan seksual, Abang nemu dari orang, ngasih ke dia, atau dia hamil tanpa disentuh laki-laki? Sebentar. Ini kan anugerah ya. Oh, coba Bang Exoid gimana Bang? Coba bahasa Bang lebih sederhana ini kepada mereka Bang. Silakan Bang Exoid Bang. Ini kan menyampaikan anugerah bukan langsung dengan kata-kata seperti yang Abang sebutkan tadi kan. Ini kan di sini tertulisnya untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Jibril ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Begitu. Ya, sebenarnya anugerah itu langsung diartikan secara ajaib. Dari mana Mas tahu? Orang dia nggak tahu apa-apa, dia kaget gitu kan. Dia kangen. Nah itu. Jadi ya. Gini Wahyu. Kalau saya mau menganugerahkan kamu duit, ya, duit itu dari tangan saya ke kamu atau muncul tiba-tiba dari kantongmu? Saya tanya dulu kamu. Anugerah kan, memberikan anugerah berarti aja. Anda bukan ajaib. Buset nih orang aduh. Ayo kan. Iya, gini. Yang informasikan sama Maryam kalau anak itu dari kandungannya dan tanpa hubungan seksual siapa? Yang informasikan gitu siapa ke dia? Malaikat Jibril. Iya, di mana? Kok di mana? Kok di mana? Buset mereka. Saya mau perspektif dulu ini. Anugerah itu apa? Iya, anugerah mereka ini Edis dan Buti tidak mengerti arti anugerah. Kepada manusia, orang baik. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya, sekarang saya tanya logika. Kalau misalnya nih Allah mau menganugerahkan kamu rumah, saya tanya sama kamu, rumah itu keluar dari dalam tanah atau dibangun? Sebentar. Sebentar. Aku turunin kau bolak-balik kau. Kau ditanya anugerah kok. Walaupun dianugerahkan, ya, dari mana logikanya dia bisa tahu itu dari perut dia dan hamilnya tanpa disentuh laki-laki? Taunya dari mana? Kan apa namanya sesuai penyampaian Jibril, Bang. Sesuai penyampaian Jibril. Memang belajar bahasa Arab. Logika kalian udah meninggal dunia memang. Mau belajar logika gimana sih? Nih. Di Arab kan meninggal dunia logika kalian udah. Kita jelasin. Coba Bang Exoid bisa sebentar. Exoid coba silakan Bang Exoid coba.
Jangan bicara logika kalau membahas agama. Ini kan apa namanya yang menyampaikan kan malaikat. Nggak bisa Anda berpikir logika. Ini orang bicara iman, ini udah repot. Kalau iman kamu turun di bawah. Kamu kalau iman ngomong iman, kamu di bawah. Di sini bukan ngomong iman. Ya saya, Bang Edis kan tadi saya lihat punya buku tuh bisa mengartikan. Saya simpel aja. Silakan login. Kamu Islam atau Kristen? Enggak, apa namanya? Islam. Ya, silakan Bang Ejoy. Kalau menurut kayak ini sabar ya, jangan pakai otot karena apa? Agama itu tidak membawa emosional di dalam setiap perkaranya kan. Tenang, karena kita membahas sebuah perbedaan yang mungkin cukup disingkapi dengan bijaksana gitu loh. Jangan terlalu menggebu-gebu. Tapi kalau diambil intinya kayak begini loh. Kalau aku ya, ini aku mendapatkan pendapat dari Bang Edis gini kan. Menurutku dia itu ingin bertanya seperti ini. Anugerah itu kan bentuknya macam-macam ya guys ya. Ya kan? Ya benar. Nah, dari bentuknya macam-macam kan kita nggak bisa menentukan titik mana ini yang dimaksud itu apa. Makanya aku bilang sama bahasanya sama dengan mengandung juga begitu. Iya. Iya. Nah, tapi kurang kan lebih kalau, ya. Tapi kalau misalkan bahasa mengandung itu secara konsannya dia bilang, oh iya kamu akan mengandung, itu nggak ada kata-kata perdebatan lagi. Maksudku Iya. begitu. Itu cuma istilahnya kalau didengar itu kayak harfiahnya bahasa manusia, bukan bahasa Tuhan. Pak, Lain dengan anugerah itu ya. Yang bisa menganugerahkan itu hanya Tuhan. Yang bisa memberi itu hanya manusia. Pertanyaannya dari mana Maria tahu bahwa yang akan Ya dari malaikat Jibril lah. Apalagi mau dibahas ini direvisi? Jibril kan tampil dalam wujud laki-laki dibilangnya itu Ya loh. jelas lah. Itu kan kuasa makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kuasa. Di dalam pikiran Maria bahwa kelahirannya itu ajaib, sedangkan dia kaget, dia juga baru ketemu itu laki-laki. Kan logisnya kan begitu, Pak. Kalau Ya, dikatakan secara logisnya sebagai orang Maryam sebagai manusia yang beriman. Pak, sebentar Kalau udah ngomong iman langsung saya turunin, Bu. Kalau udah ngomong iman udah nggak usah ngapain lagi kita kalau udah ngomong iman. Kan pas itu tadi di KS 8 ayat 21 itu kan cerita-cerita ini pernah didengar sebelumnya, Pak. Ya, makanya kalau ini saya apakah itu diringkas ya, pernyataan itu diringkas lalu ya diringkas karena endingnya udah tahu bahwa Maria udah tahu bahwa dia akan mengandung. Ya seperti itulah ya. Udah ganti topik lah, udah nggak bisa jawab semua Pak Edis lah. Yang paling apa namanya? Yang paling berat untuk dibahas sebenarnya kayak gini ya. Kalau mau yang lebih berat lagi, simpelnya itu Maria itu dari mana sih? Kalau berbicara soal iman Maria. Nah, Maria sendiri kan kalau kita baca di itu ya di dalam Imran itu juga Maria yang digambarkan itu bukanlah Maryam yang digambarkan itu kan bukanlah Maria yang ada di dalam kitab Lukas. Maryam yang digambarkan di Al-Qur'an itu kan anaknya Imran ya. Anaknya Imran, lalu anaknya Imran itu kan menasarkan, untuk Maryam itu kan dia menasarkan kalau dia punya anak perempuan. Nah, Maryam yang digambarkan itu juga adalah nanti Maryam ini dia tipenya tuh sedih gitu kan, menderita. Nah, Pak Macam-Macam Ali kan pernah bilang ya, karena Maryam itu ya ditulis di situ bahwa dia wanita yang menderita, banyak mengalami luka, pokoknya yang mellow lah gitu. Makanya disebut namanya Maryam. Ya, Maryam itu berasal dari kata hit gitu kan, karena diambil dari cerita. Oke, begini Bu Putih, biar fokus aja Bu Putih gini. Tadi Bang Zoid mau bilang apa Bang Zoid? Yang lebih berat gimana Bang Zoid? Ya itu soal kalau yang mau pembahasan daripada Maria tadi kan bisa dibilang Maria ini harusnya dari mana? Dia bisa disebut imannya dari mana? Ya kan? Kalau Marianya beda, kita udah selesai di situ, nggak bisa diperdebatkan tuh. Ya gini Bang Zoid. Jadi kita nggak menganggap di sini Maryam itu sama ataupun berbeda. Itu nggak jadi masalah. Yang saya permasalahkan begini loh. Logika dari sebuah percakapannya ini masuk akal nggak gitu loh. Ibarat kata gini Bang Zoid. Kalau ada orang ngobrol gini, kamu dari mana? Itu jawabannya harusnya gini. Dari Jakarta, dari Bogor, kan gitu jawabannya. Itu kalau orang ngobrol normal. Nah kalau ditanya gini, kamu dari mana? Dia dijawab gini, semut masuk ke dalam lubang. Kan ini ngobrol nggak nyambung, betul nggak? Betul nggak? Mau contohkan nggak? Silakan. Ini, Bro Edis, wih ada kabar bahagia nih. Wih pasti nanya dong, apa tuh? Ya kan? Nah saya nggak nanya, bentar lagi kayaknya lu bakal gue kasih rumah. Mau siap gak lu? Nah, bagaimana mungkin ada keluar rumah dari dalam tanah tempat saya? Kecuali kata-kataku, bentar lagi gue kasih anugerah. Bingung dia. Iya apa enggak? Betul. Kalau dia anugerah apa? Saya kan nggak tahu, ya kan? Enggak, walaupun abang ngomong gini, Edi saya mau kasih kamu anugerah rumah. Saya nggak mungkin ngomongnya bagaimana mungkin rumahnya keluar dari dalam tanah saya nggak ngomong gitu. Pasti kan saya tanya bagaimana caranya gimana. Harusnya saya kan ngomong gitu. Apakah abang kirim batu bata, semen atau duit kah atau apa? Masa saya langsung ngomong gimana bang cara abang ngangkat rumahnya dari sana ke sini? Memangnya dari mana? Saya tahu kan gitu ya kan? Kayaknya udah tahu, udah prepare ya. Maryamnya prepare udah tahu gitu ya.
Oke, saya tanya dulu sama ini. Al-Fats, Muslim ya Bang ya? Iya, saya Muslim. Oke, abang nyimak nggak dari tadi itu baru masuk Bang? Saya nyimak dari awal. Oke, Ini gini aja. Bang, yang mau saya tanya sama abang gini. Di situ kan dibilang Maryam akan diberi anugerah. Anugerahnya itu apa? Seorang anak laki-laki yang suci. Udah ada jenis kelaminnya. Yang saya tanya sama abang gini Bang. Maryam itu tahu dari mana bahwa anugerah yang diberikan kepada dia seorang anak laki-laki yang suci itu dari dalam rahim dia dan tanpa hubungan seksual. Dia tahu dari mana itu? Saya tanya sama abang. Oke, dalam surah. Ya elah. Sabar. Jangan keluar dari aplikasi Bang. Kalau abang keluar dari aplikasi, abang nggak dengar. Abang ngomong apapun kita nggak dengar di sini, gitu loh. Oke. Jadi dimulai dari ayat 19 tersebut. Ya kan? Gimana Bang? Surah Maryam ayat 19 tersebut harus dibaca Gambar-gambar aja. 19 ayat 20 ayat 21 baru Sudah Bang. Dari Al-Fatihah sampai Anas sudah saya baca Bang. Yang saya tanya sama abang. Bukan, Maryam saja. Ya, gini Bang ya. Jadi Maryam, oke, saya bacakan. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini seorang rasul, ya, sesungguhnya saya ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Lanjut ke ayat 20 Bang, lanjut ayat 21. Lanjut, dikatakan bagaimana mungkin aku mempunyai anak tanpa disentuh sedang tidak seorang laki-laki pun menyentuhku. Lalu dijawab lagi, hal itu mudah bagi Allah. Silakan. Nah, kan itu sudah tertera semua Bang, bahwa itu anugerah yang diberikan dan malaikat Jibril yang menyampaikan. Bang, yang saya tanya sama abang, ada nggak dibilang sama Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung, anugerahnya itu secara mengandung dan tanpa disentuh laki-laki? Ada ayat 21 Bang. Malah ayat 21 sih, orang yang dibilang ayat 19, ayat 21 itu kan sesudahnya. Gimana sih? Ini orang juga ini orang males saya kalau ngomong sama orang agak-agak nih. Otaknya. Silakan Sumarlin. Sumarlin jangan ini ya. Sumarlin lagi googling dulu dia itu. Aduh, ini kayaknya berat ini pertanyaannya di sini. Saya mau baca lihat buka ayatnya karena sampai ahaba. Ya, silakan. Ahaba diterjemahkan sebagai memberikan. Udah Cak. Harusnya apa? Bukan ahaba. Jadi ini yang kadang. Jadi kenapa kita katakan teman-teman itu umat terjemahan adalah tatkala menyandarkan pemahaman itu semata kepada terjemahan tanpa memeriksa originalnya, tanpa memeriksa bahwa ini idiom kah, ini majazi kah, ini seperti apa gitu loh. Jadi tatkala kita menyandarkan sepenuhnya apa yang kita pikirkan dalam bahasa terjemahan itulah umat terjemahan gitu. Nggak jelas ini. Sumarlin, coba suaramu dibenerin dulu Sumarlin. Yang kedua tadi. Sumarlin, suaramu dibenerin dulu Sumarlin. Kamu ngomongnya dari mana sih Sumarlin? Enggak pakai headset. Aduh, kamu ditanya di mana di situ kata-kata malaikat, kata-kata laki-laki itu kalau Maryam itu akan mengandung di mana? Justru saya mau bertanya, dari mana Mas Edis memahami dari kalimat-kalimat yang ada itu sampai kok tiba-tiba Maryam tahu dia akan hamil begitu saja tanpa disentuh laki-laki? Karena dia ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak bahasa tanpa Indonesia disentuh. terjemahan itu, yang mana bahasa Indonesia terjemahan itu tidak begitu maknanya gitu loh. Ya udah gimana terjemahan yang benar? Bukakan, besarkan di ayatnya supaya saya nggak buka-buka di sini hingga saya keluar-keluar gitu. Nggak bisa saya juga bukakan. Ayatnya udah keluar kepala tadi. Tadi ya, yang dijelaskan ada Bang Pandan tadi itu mau naik. Quran 19. Ini saya cuma scroll di jambak. Aduh, nggak suaramu nggak jelas. Benerin dulu perangkatmu. Yucidian Muslim. Saya Kristen. Yucidian udah menyimak belum dari tadi? Halo? Halo. Udah menyimak dari tadi? Belum berbuka. Oke, saya turunkan dulu. Ya, silakan ya. Bentar, Jaya Abadi saya naikkan dulu. Boleh, Jaya Abadi. Halo, selamat siang. Edi. Muslim? Saya Kristen. Oh, Kristen. Udah menyimak dari tadi, Bang? Menyimak. Sebentar, tahan dulu di sini. Kalau menyimak, saya naikkan dulu yang Muslim satu. Oke, Wahyu Muslim. Muslim tadi saya akan lanjutkan sedikit. Baik. Enggak, sebentar. Saya tanya Jaya Abadi dulu. Jaya Abadi coba terangkan ulang kepada Wahyu, Bang. Iya. Tentang Maryam kok menjadi mengatakan mengandung ya. Sementara Jibril tidak memberitakan bahwa engkau akan mengandung. Begitu kan? Iya. Betul sekali, Bang. Ya, mungkin ini menurut saya ya. Mungkin si Maryam ini punya jiwa keibuan yang sangat-sangat dalam. Jadi jawabannya bagaimana saya akan mempunyai anak, bagaimana saya akan mengandung. Tapi Edis, ini kan
terkisahkan juga di Ali Imran mulai dari 45 ya. Betul, Ali Imran 45 dan seterusnya. Iya, yang saya temukan dan perlu dipertanyakan adalah begini. Pada keluhan Maryam ya, yang di Maryam 20 dan 21, jawaban Jibril itu sangat gamblang, spesifik, yaitu Isa sebagai tanda dan rahmat. Ya, kutipannya diawali dengan kola robuki. Bukan, kita fokus dulu Bang, fokus dulu, jangan lari kemana-mana Bang. Kita fokus dulu, dari mana Maryam ini tahu kalau dia akan mengandung? Oke. Silakan Wahyu. Oke, tadi ayat kita kembali ke Maryam ya, surat Maryam. Maryam ayat yang 19. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Lanjut ayat kedua ya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Baik. Di mana di situ Maryam akan mengandung dan punya anak laki-laki di sebelah mengandung secara ajaib di mana? Ini apa namanya? Ayat ke 20 ayat 20 dan ayat 21. Bang Wahyu, Bang. Di mana perkataan Maryam Jibril, bukan Jibril sebenarnya, laki-laki yang ada di hadapan Maryam itu bahwa Maryam akan mengandung secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Kan Jibril ini menyampaikan anugerah dari Tuhan. Jadi Maryam ini mengandung tanpa suami juga karena kebesaran Tuhan. Jadi Bang Jaya nangkep nggak Bang pertanyaan saya Bang? Ini kan ayat 22. Ya, coba disampaikan. Ketua Muslim atau Kristen Bang? Dari dulu Muslim Bang. Oke, ketua nangkep nggak yang saya maksudkan? Jadi kalau pertanyaan Abang nangkep. Jadi dalam surat Maryam ayat 19 Bang. Dia Jibril berkata, sesungguhnya akulah hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ketika Jibril memberitahu kepada Maryam, Jibril berkata seperti itu. Dia akan memberitahukan kepada Maryam bahwasanya engkau akan mempunyai seorang anak laki yang suci. Itu ada di Maryam ayat 19 Bang. Bang, di mana di situ Maryam akan mengandung dan secara ajaib mengandungnya di sebelah mana? Jadi maksudnya ini apa sih? Ini udah jelas ayatnya bahwa Maryam itu sudah mengandung. Aduh, lalu apa makanya pertanyaannya? Aduh, gundul semua memang susah. Jaya Abadi aja nggak paham. Sebentar, kasih Jaya Abadi dulu ngomong. Silakan Jaya Abadi, silakan Bang. Jadi begini teman-teman. Coba pakai bahasa yang sederhana saya. Mungkin bahasa saya terlalu jelimet mungkin Bang. Silakan Bang Jaya. Ya. Kan Jibril menyampaikan berita kepada Maryam. Ya. Beritanya begini. Memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Ya, Jibril tidak mengatakan kamu akan mengandung. Betul kan? Betul. Nah, tapi dengan pemberitaan Jibril ini kepada Maryam, memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini kan kalau orang berpikiran luas, bisa jadi mendapatkan anak angkat, ya kan? Bisa jadi dan lain sebagainya. Tidak hanya harus mengandung. Tapi dengan pemberitaan Jibril ini, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, yang bermakna bagaimana aku mengandung tanpa disentuh laki-laki Bang. Mengandungnya secara ajaib itu Bang, tanpa disentuh. Nah, yang jadi pertanyaan Edis, kok bisa Maryam menjawab bahwa akan mempunyai seorang anak dari rahimnya begitu? Betul nggak? Ya, bagaimana mungkin Maryam bisa tahu itu kalau anaknya itu dari rahim dia dan tanpa hubungan seksual? Dari mana Maryam tahu itu? Jibril Bang, Maryam 17. Iya, di mana Jibril ngomong kayak gitu, di mana? Ketika dia diutus Tuhan menyerupai manusia menghadap memberitahu kepada Maryam. Orang bengak juga ada ini. di ayat 17 Bang. Bengak susah ngomong orang bengak. Ikut bengak. Kan dia menjawab. Apa salahnya dia menjawab? Coba saya ke Bang Wan dulu. Bang Wan, nyimak atau baru datang Bang Wan? Nyimak. Baru datang? Nyimak. Oke, gimana jawabanmu? Ya, apa yang disampaikan tadi itu, kalau misalnya mempunyai anak, terus kemudian dijawab Maryam, bagaimana aku bisa melahirkan sementara aku nggak pernah disentuh? Berarti kan dia paham, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara perempuan melahirkan tanpa mengandung? Ya, pastilah mengandung. Tambah pusing lagi saya, nggak ada lagi kan? Sakit palaku, sakit palaku, sakit. Edis ini sudah dijawab. Sakit. Coba saya tanya sama Nus dulu. Nus Muslim atau apa? Maunya apa? Aduh, berisik banget Bang suaramu, backgroundmu Bang. Aduh. Backgroundmu berisik banget.
Mekaniknya jangan Coba begitu pertanyaan lah. dijawab dulu. Bagaimana seorang perempuan bisa melahirkan tanpa mengandung? Bisa nggak Bagaimana melahirkan? seorang perempuan bisa mengandung tanpa hubungan seksual? Bisa melahirkan tanpa mengandung. Bagaimana bisa? Ya nggak bakal bisa lah. Terus yang dilahirin apa kalau nggak mengandung? Lah iya, makanya dipertanyakan tadi itu kenapa nggak tahu dari mana mengandung. Waduh, ini orang juga nggak nangkep ini. Maksudnya Bang Edis itu gini loh, guys. Nih, maksudnya itu begini ya. Secara harafiah manusia yang sesungguhnya, kalau misalkan kita diperhadapkan sesuatu yang mengejutkan, kita pasti kaget dan bingung, ya kan? Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita nggak dikabarin, tahu-tahu dikasih, betul kata Bang Jaya tadi. Ya namanya kalau pandangan kita luas, bisa tahu anak ini tuh yang dimaksudkan anak apa. Karena di zaman itu ada zaman perbudakan juga toh. Makanya kalau misalkan kita tuh dikasih anak tuh dipasrahin anak tuh dari mana dulu nih, ya kan? Kayak contoh, ku kasih uang. Nah, uangnya tujuannya apa? Dari mana ini? Pasti gitu dong. Ya kan? Nah, Lah iya, dimaksudkan Bang Edis aja itu. Mariam mengerti, Bang. Itu Mariam mengerti. Itu yang dipertanyakan sebenarnya sama Bang Edis. Dia tuh tahu dari mana. Nah, itu. Ya kemampuan dia lah. Gitu loh. Kau akan dianugerahi seorang anak laki-laki gitu. Maria menjawab seperti itu, bagaimana? Sementara saya nggak pernah tersentuh. Mudah bagi Tuhanmu. Kan nyambung perkataan mereka. Justru yang aku kita yang menjabarkan pertanyaan Bang Edis saja. Ini makanya saya bilang ya, saya pernah bilang gini, kalau ada teman muslim, gini, Wan, kalau ada teman muslim yang cerdas, ngerti bener dengan Quran, ngerti bener dengan Islam, bener lah, gampang saya ngomong sama dia, gampang. Tapi ini masalahnya kalian ini, sebenarnya kalian pun nggak pernah itu baca itu bahasa Indonesianya juga gitu loh, makanya nggak ngerti juga apa yang dimaksudkan. Kalau baca Quran cuma baca Arabnya doang. Ya makanya selama jalan memang kalau ngomong kayak gini. Oh nggak ngerti sih. Udah dijelasin. Kok nggak ngerti gimana, Wan, kamu nggak tahu apa yang ditanya juga kamu nggak tahu kok. Yang saya tanya apa coba sama kamu coba? Dari mana Maryam tahu dia mengandung gitu? Intinya kan begitu. Dari mana Maryam tahu dia mengandung secara Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya
kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya, dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.